Saudara, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Tidak hanya melibatkan orang terdekat, aksi kekerasan seksual ini juga justru terjadi di ruang privat dan publik yang seharusnya menjadi lingkungan aman untuk para korban. Saudara, Polresta Sleman, Yogyakarta menangkap seorang guru mengaji yang melakukan kekerasan seksual terhadap belasan muridnya. Dari sudut pandang sosiologi sendiri, kekerasan seksual merupakan bentuk perilaku yang menyimpang terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Perbuatan tersebut merupakan perubahan yang merugikan dan meresahkan masyarakat luas. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur terkait kekerasan seksual, yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, apa sih dampak kekerasan seksual yang akan diterima oleh korban? Dampaknya berupa luka fisik, depresi hingga kehamilan yang tidak diinginkan, tertular penyakit seksual. Dampak lainnya yaitu ketidakpercayaan pada orang lain, mengisolasi dan mengasingkan diri sendiri, ketakutan terhadap laki-laki, dan keinginan untuk bunuh diri. Pada pengaduan di Komnas Perempuan, kasus di ranah personal mencapai 61% atau 2098 kasus. Untuk kasus di ranah publik atau komunitas, tercatat sebanyak 2.978 kasus, di mana 1.276 diantaranya dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Sementara itu, kasus kekerasan di ranah negara hanya ditemukan di Komnas Perempuan dengan peningkatan hampir 2 kali lipat, yaitu dari 38 kasus di tahun 2021 dan 68 kasus di tahun 2022. Sebenarnya, apa sih penyebab dari maraknya kekerasan seksual itu? Faktor internal penyebab maraknya terjadinya kekerasan seksual yaitu tidak adanya moral dalam diri pelaku. Faktor internal yang pertama yaitu tidak adanya moral dalam diri pelaku. Karena dengan moral, manusia dapat memanusiakan manusia, dan di dalam moral juga terdapat ajaran kebaikan yang dapat dilihat pada tingkah laku manusia. Seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan keji patut dipertanyakan moralitasnya yang ada pada dirinya. Faktor internal yang kedua yaitu psikologis pelaku. Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh orientasi seksual yang menyimpang. Hal ini biasa terjadi apabila seseorang tidak dapat mengendalikan gejolak nafsu seksualnya dan sangat sulit untuk menjaga diri dari rangsangan seksual yang ia temui dalam kehidupan sehingga memicu perbuatan menyimpang. Dan faktor internal yang ketiga yaitu biologis pelaku. Kebutuhan biologis pelaku yang tidak terpenuhi juga kerap kali menjadi faktor terjadinya kejahatan seksual. Seorang pelaku yang tidak bisa atau tidak dapat menyalurkan hasratnya setiap kali melampiaskan nafsunya kepada orang lain dan menimbulkan korban. Faktor eksternal penyebab maraknya terjadinya kekerasan seksual. Yang pertama, adanya faktor budaya. Adanya budaya patriarki di masyarakat melahirkan adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Perempuan dianggap selalu berada di bawah laki-laki. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi. Kondisi ekonomi korban menjadi penyebab dari adanya kekerasan seksual ini. Tidak jarang ditemukan seorang pelaku mencari calon korban dari keluarga yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Melalui internet, setiap manusia dapat dengan mudah mengakses laman-laman porno dimanapun, kapanpun, dan tanpa adanya batasan usia. Dan faktor eksternal yang terakhir adalah diamnya para korban. Masih banyak ditemukan para korban yang memilih untuk diam, atau bahkan tidak mampu untuk menceritakan atau meminta pertolongan pada lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan dan keadilan atas kejadian yang telah dialaminya. Lalu, apa upaya untuk meminimalisir kekerasan seksual itu? Upaya jangka pendek untuk meminimalisir kekerasan seksual yaitu perempuan harus bisa memberikan perlawanan atau penolakan atas kekerasan agar kejahatan tersebut dapat terhenti. Untuk itu, diharapkan dikembangannya kelompok perempuan yang di dalamnya terdapat mereka yang saling bertukar pikiran dan rasa untuk bersama-sama melawan kekerasan tersebut. Adapun upaya jangka panjang dalam rangka meminimalisir kekerasan seksual yaitu pemerintah, dalam hal ini negara, dapat menggunakan hukum sebagai alat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk melakukan pengendalian pola perilaku masyarakat yang ditujukan untuk meminimalisir lahirnya kekerasan seksual yang semakin marak di setiap tahunnya. Tidak hanya melegalkan rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual semata, alangkah baiknya pemerintah juga melakukan evaluasi aturan hukum tentang kemajuan teknologi, di mana media sosial dan pertelevisian banyak yang mengandung unsur-unsur pornografi, dan tanpa kita sadari, hal tersebut dapat menimbulkan kekerasan seksual. Karena pada dasarnya, apa yang kita perbuat merupakan cerminan dari apa yang kita tonton atau apa yang kita lihat.